MKMP, PJOK, SMP MTS Kabupaten Pati, Jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar anak-anakku kelas 7 semua? Sehat-sehat semua bukan? Pastikan diri kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kalian harus senantiasa bisa menjaga kesehatan diri kalian sendiri dengan cara apa? Dengan cara olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengatur pola makan. Pola makan yang sehat bergizi. Memaparkan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Yang kedua, menjelaskan konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Yang ketiga, memaparkan konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Dan yang keempat, mendiskusikan cara menerapkan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Materi pembelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah A. Hubungan antara makanan dan kesehatan. B. Pengetahuan tentang makanan sehat. C. Pengetahuan tentang gizi salah. D. Usaha-usaha perbaikan gizi yang sudah dilakukan di Indonesia. Dan E. Pengaruh gizi makanan. Hubungan antara makanan dan kesehatan. Guna makanan. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mutlak memerlukan makanan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan disebut zat makanan atau zat gizi. Zat gizi ada 6. Yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat mineral, yang kelima vitamin, dan yang keenam air. Makanan mempunyai 3 kegunaan. Yang pertama, untuk membangun dan memelihara tubuh. Yang kedua, memberi tenaga kepada tubuh. Dan yang ketiga, untuk mengatur proses faali tubuh. Membangun dan memelihara tubuh, zat-zat gizi yang diperlukan adalah protein, mineral, dan air. Memberi tenaga kepada tubuh, zat-zat gizi yang diperlukan adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk mengatur proses faali tubuh, zat-zat gizi yang diperlukan adalah protein, mineral, vitamin, dan air. B. Pengetahuan tentang makanan sehat. Apa itu makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan dengan zat gizi yang seimbang. Artinya, di dalam menu hidangan sehari-hari mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam memenuhi jumlah yang seimbang. Makanan yang sehat juga harus bebas dari kuman-kuman atau zat yang dapat menyebabkan penyakit. Kita bahas satu persatu tentang makanan yang mengandung gizi tersebut.
Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat disebut juga dengan zat pati atau zat tepung atau zat gula. Susunan karbohidrat terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dalam tubuh akan dibakar dan menghasilkan tenaga atau panas. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat diantaranya adalah beras putih atau nasi, kentang rebus, ubi jalar, jagung, kacang-kacangan, roti gandum utuh, beras merah, dan lain-lain. Zat gizi yang berikutnya adalah lemak. Molekul lemak terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi utama lemak adalah memberi tenaga kepada tubuh. Selain fungsinya sebagai sumber tenaga, lemak juga merupakan bahan pelarut dalam beberapa vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Contoh makanan yang mengandung lemak adalah daging hewan, produk susu, makanan yang dipanggang, margarin, minyak kelapa sawit, dan lain-lain. Berikutnya adalah protein. Untuk pertama kali, protein memang ditemukan di dalam putih telur. Namun kemudian terbukti bahwa protein tidak terdapat di dalam putih telur, sehingga istilah putih telur sebenarnya tidak tepat lagi. Fungsi protein adalah sebagai zat pembangun, zat pengatur, dan zat tenaga. Contoh protein nabati yaitu ada tahu, ada tempe, kedelai, dan lain-lain. Sedangkan protein hewani terdiri atas ikan, telur, daging sapi, dan lain-lain. Berikutnya adalah mineral. Mineral dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi zat ini mempunyai peranan penting dalam berbagai proses tubuh, yaitu sebagai zat pembangun dan zat pengatur. Sebagai zat pembangun, mineral mempunyai fungsi untuk pembentukan jaringan-jaringan tubuh. Misalnya, kalsium dan fosfor berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Zat besi berfungsi sebagai pembentuk sel darah merah. Sebagai zat pengatur, mineral mengatur keseimbangan asam basa, proses pembukuan darah, dan proses metabolisme. Contoh makanan yang mengandung mineral adalah kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, ikan, daging, biji-bijian, buah alpukat, air minum, dan lain-lain. Berikutnya adalah vitamin. Vitamin ialah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, namun penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Fungsi utama vitamin ialah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan hidrat arang. Macam-macam vitamin, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin digolongkan menjadi dua. Ada vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Yang berikutnya adalah vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Fungsi dan sumber-sumber vitamin. Vitamin A. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata dan kesehatan sel-sel epitel. Sumber vitamin A ada pada hati, susu, mentega, minyak ikan. Sebagai provitamin atau karotin, vitamin A terdapat pada sayuran hijau dan buah-buahan yang berwarna kuning. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan rabun senja. Pada tingkat berat, vitamin A dapat menyebabkan keratomalakia. Vitamin B. Macam-macam vitamin B, ada B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Gabungan dari semua vitamin B tersebut disebut dengan B kompleks. Fungsi vitamin B adalah untuk membantu proses metabolisme, menggunakan energi dari makanan, dan memproduksi sel darah merah. Sumber vitamin B ada pada daging, hati, telur, biji-bijian, kacang-kacangan, jeroan,
sayuran hijau, dan lain-lain. Kekurangan vitamin B dapat menyebabkan terganggunya proses metabolisme, terjadinya penyakit beri-beri, dermatitis, dan anemia. Vitamin C. Vitamin C berfungsi untuk memproduksi kolagen, menjaga kekenyalan kulit, memperkuat pembuluh darah. Sumber vitamin C ada pada jambu biji, pepaya, kiwi, paprika, stroberi, jeruk, dan lain-lain. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan sariawan, gusi bengkak, anemia, dan penurunan massa otot. Vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium guna pertumbuhan tulang dan gigi dalam penyerapan kalsium dan fosfor. Sumber vitamin D ada pada hati, telur, jamur, susu kedelai, minyak ikan, tahu, sinar matahari pagi, bahan-bahan makanan sumber vitamin, dan larut dalam lemak. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan penyakit rakitis, yaitu kelainan pertumbuhan pada tulang. Vitamin E. Fungsi vitamin E adalah untuk reproduksi, pertumbuhan sel, sistem kekebalan tubuh, dan kesehatan kulit. Sumber vitamin E ada pada biji-bijian, padi-padian, kacang-kacangan, kuning telur, biji bunga matahari, buah alpukat, bayam, brokoli, dan lain-lain. Kekurangan vitamin E bisa menyebabkan kemandulan dan kelainan pada jantung. Vitamin K. Vitamin K berfungsi dalam proses pembekuan darah. Sumber vitamin K ada pada daun-daunan hijau, brokoli, kubis, buncis, kiwi, daging, hati, dan lain-lain. Kekurangan vitamin K dapat menyebabkan terjadinya hambatan pada proses pembekuan darah. Berikutnya adalah air. Kebutuhan tubuh akan air dapat dikatakan nomor 2 setelah oksigen. Tubuh sebagian besar terdiri dari air. Jumlah cairan tubuh pada orang dewasa lebih kurang 65% dari berat badan. Fungsi air adalah sebagai zat pembangun dan zat pengatur, sebagai pelarut hasil-hasil pencernaan, menjaga suhu tubuh, membantu membuang racun, dan melancarkan sirkulasi. Rata-rata kebutuhan air orang dewasa adalah 2 liter atau setara dengan 8 gelas air. Berikutnya adalah usaha-usaha perbaikan gizi yang sudah dilakukan di Indonesia. Apa saja usaha perbaikan gizi yang sudah dilakukan di Indonesia? Yang pertama adalah usaha perbaikan gizi keluarga atau sering disebut dengan UPGK. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah penimbangan anak balita, penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, paket pertolongan gizi, dan lain-lain. Yang kedua adalah usaha pencegahan kekurangan vitamin A. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah penyuluhan gizi, penggunaan sayur hijau, pemberian kapsul vitamin A, dan lain-lain. Usaha pencegahan gondok endemik. Kegiatan yang dilakukan adalah menggalakkan penggunaan garam beriodium, penyuntikan zat yodium setiap 5 tahun sekali. Berikutnya adalah pengaruh gizi makanan. Pengaruh gizi makanan ada 3. Pengaruh gizi terhadap daya kerja. Pengaruh gizi terhadap daya kerja bisa menimbulkan adanya kurang bergairah, cepat lelah, mudah mengantuk, dan sering-sering sakit.
Di sana ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Dan untuk selanjutnya, saya akhiri materi pembelajaran pola makan sehat, bergizi, dan seimbang ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.